Shalom, selamat siang untuk kita semuanya. Salam damai sejahtera bagi kita. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Apriana Dadasyala dengan NIM 21030082, kelas C semester 1, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana tahun 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang saya review dari buku Politik Disintegrasi, yaitu sebagai tugas mingguan saya yang ke-6 dari mata kuliah Pengantar Ilmu Politik. Nah, sebelum saya masuk dalam pembahasan materi yang saya review dari buku Politik Disintegrasi, saya akan menjelaskan apa maksud dari politik disintegrasi menurut pendapat saya. Nah, di sini maksud politik disintegrasi menurut pendapat saya adalah keadaan tidak satu padu yang menghilangkan kesatuan dan persatuan serta menyebabkan perpecahan dalam suatu negara. Nah, di sini saya akan masuk dalam pembahasan politik disintegrasi. Politik disintegrasi ialah bangsa yang dapat didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi ketika persatuan suatu bangsa sudah hilang hingga mengakibatkan bangsa tersebut terpecah belah atau tidak bersatu padu lagi, baik dalam pendapat atau hal lainnya. Kebijakan publik selalu berkaitan dengan integrasi migran tertentu dan non-migran lainnya, serta dengan masyarakat secara keseluruhan. Nah, apa yang dimaksud dengan integrasi jelas telah berubah dari waktu ke waktu, dan dengan itu sifat yang tepat dari kebijakan yang dirancang untuk memberlakukannya, baik pada tingkat individu maupun masyarakat, terlepas dari pergeseran dasar konseptual ini. Sesuai yang disebut integrasi telah menjadi tujuan kebijakan resmi selama 50 tahun terakhir atau liberal. Nah, mengenai integrasi pendatang baru, konsensual liberal ini mulai berubah dalam beberapa tahun terakhir. Integrasi digunakan jauh lebih instrumental sebagai sepakat persyaratan yang tetap dan terukur untuk pencapaian hak-hak tertentu, termasuk kewarganegaraan. Sementara beberapa migran selalu dikecualikan dari kebijakan integrasi. Sekarang, kita juga dapat melihat peningkatan yang signifikan dalam penciptaan hambatan bagi partisipasi mereka yang setara dalam sistem sosial. Nah, pertama saya akan membahas dan menjelaskan politik disintegrasi sebuah pengantar, yaitu menempatkan disintegrasi dalam sentra yang ada. Konsep disintegrasi ditumpang tindih dengan tetapi berbeda dari tiga kerangkaian analisis terkait yang dibangun dan berkontribusi pada stratifikasi sipil, eksklusi, dan kewarganaan kritis. Dalam mempertimbangkan ini pada gilirannya, Stratifikasi menyoroti berbagai status yang mungkin diduduki oleh orang asing, mulai dari warga negara penuh hingga migran tidak berdokumen. Sehubungan dengan Inggris, Lydia Morris telah mengidentifikasi 25 paketan hak dan pembatasan yang berbeda, masing-masing terkait dengan status hukum yang berbeda. Nah, di sini juga saya akan menyebutkan 3 kontribusi utama dari volume politik disintegrasi. Pertama, mengeksplorasi bagaimana integrasi dibingkai dalam kapasitas terbatas sehingga membutuhkan langkah-langkah disintegrasi yang menyertai. Kedua, ini menyoroti bagaimana individu terlibat dalam tindakan integrasi yang berkisar dari beradaptasi dengan kendala, langkah-langkah disintegrasi hingga aktivitisme migran dan solidaritas dengan orang lain yang teridentifikasi. Ketiga, menunjukkan bahwa disintegrasi sebagai inheren terkait dengan disintegrasi masyarakat secara keseluruhan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan dan membahas materi kedua, yaitu integrasi melalui disintegrasi, perbedaan antara pengungsi yang layak dan tidak layak dalam kebijakan integrasi nasional dan lokal di Jerman. Sampai saat ini, pengungsi dengan status tempat tinggal yang tidak aman, seperti halnya migran tidak berdokumen, bukanlah kelompok sasaran kebijakan integrasi di Jerman. Terlebih lagi, mereka secara eksekutif dikeluarkan dari ketentuan integrasi nasional seperti kursus bahasa Jerman dan integrasi. Mereka sebagian besar dilarang mengambil pekerjaan, pindah dari akomodasi ke plat pribadi, dan meninggalkan tempat tinggal mereka yang telah ditentukan.
Nah, di sini juga saya akan membahas kebijakan integrasi, disintegrasi, dan analisis kategori. Kebijakan integrasi dapat dipahami sebagai upaya otoritas negara untuk memandu dan mengontrol proses integrasi imigran. Mereka adalah berbagai dari proses politik normatif sebagai masalah diberi kerangka normatif dan langkah-langkah kebijakan konkret dirancang dan diimplementasikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sementara kurangnya integrasi, imigrasi sering menjadi masalah yang diusahakan. Ketiga, saya akan membahas dan menjelaskan dalam sebuah pertanyaan asumsi di balik strategi integrasi Roma, nasional, Italia, dan Spanyol. Di sini, integrasi adalah istilah yang tepat dapat dimasukkan dalam apa yang oleh W.B. Gallier berlabel konsep-konsep yang pada dasarnya diperebutkan gagasan penggunaan yang tepat yang pasti melibatkan perselisihan tanpa akhir tentang penggunaan yang tepat di pihak penggunaannya. Galilea memperingatkan bahwa ketidakpastian didirikan oleh konsep semacam ini tidak dapat diselesaikan dengan banding linguistik atau logika. Karena hal itu disebabkan oleh perselihan ketidaksepakatan substansif tentang alasan untuk menghubungkan maka yang diberikan pada konsep tersebut, asumsi-asumsi yang menyadari konsep integrasi yang ditujukan pada minoritas tertentu, Roma, di dua negara Eropa Barat, Mediterania, Italia, dan Spanyol. Di kedua negara, minoritas Roma telah hadir di wilayah itu selama dari 5 abad. Keempat, saya akan membahas dan menjelaskan dalam sebuah pertanyaan, bisakah integrasi bersifat sementara, integrasi bis pekerja migran sementara di Kanada dan di Inggris. Kekekalan dan integrasi biasanya dilihat dan diperlakukan sebagai kontradiksi satu sama lain, dan kebijakan migrasi dalam eksplisit mencoba untuk menghindari atau melemahkan integrasi pekerja migran sementara. Lerner dan Starrell, kesementaraan tidak sesuai dengan sifat proses integrasi seperti yang dipahami oleh sebagian besar sarjana dan pembuatan kebijakan. Namun pada saat yang sama adalah komponen penting dari kebijakan migrasi sementara. Kelima, saya akan membahas dan menjelaskan dari insiden rasis sehari-hari di tempat kerja hingga rasisme institusional, pengalaman pekerja migran dari etnis minoritas dalam perawatan lansia. Nah, melalui analisis narasi pekerja perawatan migran non-Uni Eropa dan etnis minoritas seputar pengalaman dan persepsi mereka tentang rasisme dan diskriminasi dalam perawatan lansia di London, Paris, dan Madrid. Dalam hal ini, yang menjadi inti dari integrasi kesehatan akses dan hasil dari pada migran dan minoritas rasial yang disebut oleh editor partisipasi setara dalam sistem sosial. Keenam, saya akan membahas dan menjelaskan karir buruh migran kembali ke Polandia dari Inggris. Sejak perluasan Uni Eropa tahun 2004 dan 2007, migrasi kembali dari negara-negara Eropa Barat ke Timur telah menjadi topik yang relevan dalam migrasi baru, dan meningkatnya jumlah migran yang kembali menimbulkan pertanyaan mengenai integrasi migran ke dalam masyarakat asal mereka. Meskipun migrasi kembali terjadi dalam keadaan yang dianggap lebih ramai integrasi, para migran yang kembali seperti hak kewarganegaraan atau fasilitas seperti bahasa dan pengetahuan budaya lainnya. Ketujuh, saya akan menjelaskan dan membahas bagaimana institusi inklusi menegakkan aturan imigrasi eksklusif, imigrasi eksklusi arus utama, penyediaan layanan publik, dan penerapan lingkungan bermusuhan untuk migran irregular yang tinggal di Inggris. Ketidakaturan migran bukanlah fenomena baru, tetapi telah lama menjadi ciri mobilitas atas tempat tinggal banyak orang yang datang ke Eropa untuk mencari peluang kerja yang baik atau setelah melahirkan diri dari kekerasan dan penganiayaan di tempat lain. Apa yang berubah adalah langkah-langkah pengaturan di mana pemerintah negara-negara penerima mencoba untuk melemahkan migrasi dan tempat tinggal yang tidak terutuh. Nah, tanggapan organisasi terhadap pembatasan sehari-hari dalam berbagai institusi, yaitu perbatasan sehari-hari dalam rumah sakit. Sejak tahun 2004, ketika FEMA Inggris memperkenalkan peraturan pembebanan biaya rumah sakit,
pengunjung luar negeri. Semua orang asing yang bukan penduduk biasa dikategorikan sebagai pengunjung luar negeri, dan dengan demikian dan prinsipnya harus dikenakan biaya penuh dari perawatan rumah sakit yang mereka lakukan. Perbatasan dalam universitas, seperti akses ke perawatan kesehatan sekunder gratis. Penerimaan untuk belajar di Universitas Inggris juga sangat bergantung pada tempat tinggal resmi di negara tersebut. Universitas sendiri harus memainkan peranan dalam menentukan kelayakan orang asing untuk mendapatkan visa pelajar. Ke-8 seakan membahas dan menjelaskan imigran Yahudi di Israel disintegrasi dalam integrasi di Eropa dan Amerika Utara. Batas-batas memiliki garis abstrak yang mendefinisikan batas komunitas imajit. Tampaknya ditarik melalui bingkai baru kelayakan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa asal menjadi penentu sejak apakah seseorang dapat menjadi bagian dari masyarakat atau tidak bertahap digantikan oleh utilitas ekonomi yang dirasakan dan kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Ke-9, saya akan menjelaskan dan membahas mengenai menyangkal sementara untuk integrasi, analisis paradok, integrasi, dan di Malta dan strategi pengungsi, yaitu integrasi adalah kesalahan besar yang terlambat di Malta. Inilah yang menjadi wakil dari sebuah kementerian di Malta dipercayakan dengan urusan keluarga serta pertanyaan tentang kepedulian dan solidaritas kepada Laura dalam sebuah wawancara pada 6 Juli 2015. Mengapa pertanyaan ini luar biasa? Karena tahun 2015 kedatangan pengungsi bukanlah fenomena baru di negara pulau. Orang telah mencari perlindungan di pulau itu sejak tahun 1970-an, dan jumlah kapal pengungsi yang melintas laut tengah masih disignifikan di 2012. Ke-10 saya akan membahas dan menjelaskan mengatur migran dan pengungsi di Hungaria, politik tontonan, kelalaian, dan solidaritas di negara sekuritisasi, yaitu undangan untuk tontonan perbatasan Hungaria. Suatu pagi di bulan Juli 2016, mereka pergi ke Segbek dengan seorang rekan untuk bertemu untuk mengatur mereka kritik penyebaran perbatasan di Sofia, di mana pada musim gugur 2019, pemerintah Hongaria telah menetapkan salah satu zona transit di mana para migran yang ingin memasuki Hongaria sistematis ditahan saat mereka menjadi proses suaka. Nah, di sini juga saya akan membahas dalam sebuah kerangkaian politik integrasi. Ke-11 saya akan membahas dan menjelaskan kesimpulan perspektif dan puzzle dalam meneliti politik disintegrasi. Apa yang berubah di Eropa dan sekitarnya? Dalam pengaturan volume ini, Collier, Hinger, dan Schweitzer mengusulkan bahwa rezim integrasi Eropa telah berfungsi selama 50 tahun di atas dasar-dasar konseptual yang bergeser, tetapi dalam konsekvensi liberal yang lebih luas yang kini menjadi tantangan. Rezim yang semakin berkurang muncul di Eropa sebagai tanggapan atas kedatangan pekerja tamu dari Eropa Selatan dan kemudian dari bekas jajahan yang bergabung dengan ekonomi pasca perang. Sekian dan terima kasih dalam pembahasan materi yang saya jelaskan dari buku Politik Disintegrasi.